Pendeta sampai Tondok Lande. Pendeta sampai Tondok Lande lahir di angin-angin tahun 1902. Anak pertama pasangan Pongsigala dan Neru Panglande. Pada 16 Mei 1921, sampai Tondok Lande dibaptis oleh Pendeta P. Silstra di Rantepao, mendapat nama Samuel Timotius sampai Tondok. Ia menempuh pendidikan landscape school di Rantepao. Ia menikah dengan Maria Pokon Tandililing di Tangmentoe, lalu mendapatkan 14 anak. Tahun 1920, ia menjadi murid dari H. van der Ven. Sampai Tondok Lande dalam GZB dicantumkan sebagai seorang tenaga guru, guru Injil, guru jemaat berkebangsaan Indonesia yang bekerja di Medan Pekabaran Injil GZB tahun 1913 sampai tahun 1942. Ia mulai mengajar sebagai guru bantu seperti di Toyasa 1922, guru bantu di Riau mulai dari tanggal 1 bulan 1 1923 dan Oktober 1923 di Pangala, 1925 Kalambe, 1926 Batualu dan 1927 diangkat menjadi guru kepala di Dende. Tahun 1935 ia menjadi guru Injili di Rantepao. Setelah 6 tahun pada tanggal 26 Oktober 1941, Pendeta sampai Tondok Lande, Pesangka Palisungan dan Joseph Tapi diurapi oleh Pendeta DJ Pandik di Jemaat Rantepao menjadi pendeta. Ketika itu, Pendeta sampai Tondok Lande menjabat ketua sidang yang juga pemilik sekolah sending pada tahun 1948 sampai 1958 menjadi pendeta jemaat Rantepao. Pada waktu itu, wilayah pelayanannya sangat luas sehingga kadang sampai 1 minggu baru bisa kembali ke rumah. Setelah itu, ia melayani lagi di kelas Kesu. Waktu di Kesu, ia mengunjungi anak cucunya di Jakarta. Sekembalinya dari Jakarta, ia sering-sering sakit dan pada tahun 1967 ia meninggal dan dikuburkan di Kondongan, tidak jauh dari Rantepao. Selanjutnya yaitu Pendeta Yusuf Tapi. Yusuf Tapi lahir di Sawa pada tahun 1903. Pada usia 11 tahun, ia masuk di Sekolah Rakyat di Semba. 5 Mei 1922, dia sekolah di Barana mengikuti bimbingan guru pada normal kursus. Ia menamatkan sekolahnya di Buakayu dan bermurid di DC Prince pada tahun 1918. Ia juga tamat dari sekolah landscape pada tahun 1920 dan melanjutkan pendidikan guru di normal kursus. Pada bulan Desember 1918, ia menyatakan pengakuannya untuk masuk agama Kristen dan dibaptis pada 1 Februari 1920 di Burake di Jemaat Kasimpo. Pada tahun 1925, ia menikah dengan Maria Sina dari Palakka di Sangala. Yusuf Tapi diangkat sebagai guru oleh GZB, mula-mula ditempatkan di Sembuang, lalu di Buakayu, di Rembon dan di Kasimpo. Pada tahun 1920, dia diangkat menjadi guru Injil dan ditempatkan melayani di daerah Pantilang dan Rantebua. Pada tahun 1931, dia dipindahkan dari Pantilang ke Rembon. Ia meminta perpindahan ini ke GZB dan akhirnya berhasil mengkristenkan keluarganya dan dibaptis pada bulan November tahun 1931. Pada Kombongan Kalua atau Musyawarah Besar pada 5 September 1928 dan 30 April 1929, Yusuf berperan sebagai notulis dalam bahasa Toraja. Pada tahun 1939, Yusuf Tapi dipindahkan ke Sangala di bawah Kepala Resort Hapol. Pada 26 Oktober 1941, dia diurapi menjadi pendeta. Pada 26 sampai 27 Maret 1942,
Para sendeling ditawan oleh Jepang, maka pada 13 April 1942, ketika pengurus kumpulan pendeta-pendeta terbentuk, Pak Yusuf Tapti menjabat sebagai sekretaris dari kumpulan pendeta-pendeta itu. Pada 24 Januari 1943, bersama dengan pendeta Peter Sangka Palisungan, pendeta Yusuf Tapti mengurapi guru Injil Benyamin Tuling dalam panggilannya sebagai pendeta. Pada pertengahan tahun 1943, ketika Jepang mengambil ahli gereja-gereja di Sulawesi, Yusuf Tapti kemudian dipindahkan ke Masamba. Pada tahun 1946, ia menjadi martir ketika terjadi revolusi fisik di Luwu. Baru pada tahun 1948, jenazahnya ditemukan dan dimakamkan di sawah kampung halamannya. Selanjutnya yaitu pendeta Peter Sangka Palisungan. Peter Sangka Palisungan itu lahir pada tahun 1910 di Nonongan dengan nama Sangka Tasik. Peter Sangka Palisungan menikah dengan seorang wanita yang bernama Damaris Upa. Dia pergi ke Bandung dan sekembalinya dari sana, pada tahun 1925, ia menjadi guru penolong di Dende. Di tahun 1927, ia tamat dari mengikuti pendidikan guru di normal kursus di Barana. Lalu ia kemudian menjadi guru sekolah rakyat dan ditempatkan di Angin-Angin. Pada tahun 1929, ia dipindahkan lagi sebagai guru bantu ke Pangala. Atas desakan DJ Van Dyke, Peter Sangka Palisungan mengikuti sekolah guru Injil di Barana pada tahun 1930 dan tamat dengan hasil terbaik pada tahun 1931. Setahun setelah itu, setelah tamat dari sekolah Injil di Barana, pada tahun 1932, dia diangkat menjadi guru Injil di wilayah Kesu dan melayani sampai tahun 1937. Lalu pada tahun 1932, dia sempat dipindahkan ke Labo dan juga di Dende dan juga daerah-daerah seperti Madandan, Piongan, dan Kurra. Barulah pada tanggal 26 Oktober 1941, dia diurapi dalam jabatan pendeta di Jemaat Rantepao oleh DJ Van Dyke. Dia kemudian ditempatkan di Rembon, melayani ex-resort Rembon di sana. Dalam kumpulan pendeta-pendeta, Peter Sangka Palisungan menjabat sebagai bendahara. Pada pertengahan tahun 1943, dia dipindahkan ke Rongkong dan menjadi penasehat pada rapat-rapat gereja dan juga klasis. Pada sidang sinode pertama pada tanggal 25 sampai 28 Maret 1947, Peter Sangka Palisungan terpilih sebagai wakil ketua pimpinan sidang. Dan pada sidang kedua yang diselenggarakan di Palopo pada tahun 1949, Peter Sangka Palisungan terpilih sebagai ketua pimpinan sidang. Pada tahun 50-an, pendeta Peter Sangka Palisungan tetap bertahan melayani di Rongkong Seko, sekalipun ada bahaya yang menghampiri beliau. Seperti pada malam akhir Juli pada tahun 1953, pendeta Peter Sangka Palisungan bersama dengan kurang lebih 100 pemuda Kristen dibawa oleh sekelompok gerombolan orang berseragam ke Capak Solo dekat Malangke. Dia bersama dengan 2 orang guru jemaat, yaitu H. Jima dan juga R. Sodu, dibunuh pada Oktober 1953. Barulah
pada tahun 1966, jenazah ketiga orang itu ditemukan dan dibawa ke Toraja dan dimakamkan dalam patane di Kadunduk. Pendeta Jesaya Soembong. Jesaya Soembong lahir pada 1908 di Sangala. Dia sebelumnya adalah seorang Islam. Pada usia 21 tahun dia menjadi Kristen. Setelah selesai normal kursus, ia mengikuti kursus agama 3 tahun Pesilastra. Soembong masuk dinas GZB tahun masa bakti 1924, 1926 sampai 1929, guru bantu di Letung. 1929 sampai 1932, guru kepala Randanan. Soembong bekerja sebagai guru Injil di Palopo Selatan tahun 1932 sampai 1942. Setelah diurapi jadi pendeta, 15 Maret 1942 dia bertugas di daerah Palopo, kemudian pendeta Jemaat Makassar. Pada 1954 sampai 1962, pendeta Jemaat Toraja Parepare. 1961 sampai 1965 dan kembali menjadi pendeta Jemaat Makassar. Soembong menikah dengan Helena Rambulangi dari Patua. Soembong diangkat menjadi guru Injil di Palopo Selatan dari tahun 1932 sampai 1942. Pada 15 Maret 1942, Soembong diurapi menjadi pendeta. Berhubung pengangkatannya sebagai guru Injil pada 1932, ia sekeluarga pindah ke Palopo. Ia menumpang di rumah juru rawat Lomo, kemudian ke Bua 1934, ke Bojo 1935. Tahun 1940 dia pindah ke Ranteballa. Sehubungan dengan kedatangan pendeta Suso Miyahira, konferensi pendeta-pendeta mengutus pendeta Peter Sangka Palisuangan dan pendeta Jesaya Soembong menemui Miyahira. Sangka, Palisungan, dan Soembong dalam forum itu menjelaskan bahwa Miyahira ingin agar ongkos untuk pengkabaran Injil ditanggung oleh jemaat masing-masing. Miyahira datang ke Makale, Rantepao pada Desember 1942. Ia membantah hasutan bahwa orang Jepang tidak suka kekristenan. Pada Desember 1942, Miyahira membentuk Dewan Kristen Makassar. Menyusul ini, Miyahira melakukan pertukaran tenaga pendeta. Tenaga yang pertama-tama dipindahkan dari kumpulan pendeta-pendeta adalah pendeta Jesa Soembong, dipindahkan ke Makassar awal Maret 1953. Selain jadi pendeta, Soembong juga menjadi DPRD Kota Makassar 1955. Semenjak hidup sendiri selama 10 tahun, akhirnya dia menikah dengan Martina Lobo pada tahun 1957. Sejak tahun 1960, Soembong mulai sakit-sakitan dan pada tahun 1964 ketika pulang dari Pinrang dalam melayani baptisan sekaligus ke La Sape, ia masuk rumah sakit dan seminggu setelahnya ia meninggal di rumah sakit Stella Maris, Makassar.